Imunisasi melindungi anak dari penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi atau PD3I melalui prosedur yang aman dan terstandar. Dari persiapan hingga pemberian vaksin, setiap langkah dilakukan untuk memastikan perlindungan optimal. Berikut tahapan prosedur imunisasi yang dilakukan. Agar prosedur imunisasi terlaksana dengan lancar, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan. Pertama, pastikan seluruh alat yang dibutuhkan untuk pelayanan imunisasi tersedia. Alat penyimpanan dan transportasi vaksin, vaksin dan alat penyuntikan, kapas dan alat untuk kebersihan tangan, pencatatan dan dokumentasi, bahan edukasi dan penyuluhan, kit anafilatik, pengelolaan limbah. Pastikan VVM atau Vaccine File Monitor dalam kondisi A atau B, belum melewati tanggal kadaluarsa, serta pastikan kondisi fisik vaksin dalam keadaan baik. Pada meja pelayanan imunisasi, susun peralatan di atas meja dengan rapi. Pastikan vaksin dalam vaccine carrier yang tertutup rapat dan dilengkapi pelarut sesuai jenis vaksin. Di meja penyuluhan, berikan edukasi kepada orang tua atau pengasuh mengenai imunisasi. Ini akan membantu orang tua atau pengasuh lebih tenang saat imunisasi berlangsung. Oke Bu, jadi imunisasi itu mampu mengurangi resiko penyakit pada anak, ya, yaitu seperti penyakit campak yang bisa mengakibatkan komplikasi pada radang paru, radang otak, kebutaan, bahkan bisa menyebabkan kematian. Saat anak dan orang tua atau pengasuh tiba di meja imunisasi, senyum, sapa, dan sambut dengan hangat. Tanyakan informasi berupa riwayat kesehatan anak pada imunisasi sebelumnya. Apakah ada alergi, KIPI seperti demam tinggi, kejang, menangis terus-menerus, dan kondisi medis lainnya. Selanjutnya, sebelum memberikan imunisasi, petugas memberikan penjelasan tentang jenis dan manfaat vaksin yang akan diberikan, vaksin aman dan efektif, serta KIPI yang mungkin timbul setelah imunisasi dan penanganannya. Penting juga mengedukasi orang tua atau pengasuh tentang imunisasi ganda. Imunisasi ganda adalah pemberian imunisasi lebih dari satu jenis vaksin dalam satu kunjungan. Cara ini aman, efektif, dan tidak meningkatkan resiko KIPI. Imunisasi ini melindungi anak lebih cepat serta kita menghemat waktu, Ibu. Posisi anak yang nyaman memastikan imunisasi berjalan lancar. Untuk bayi di bawah 6 bulan, terdapat 2 pilihan posisi yang bisa digunakan. Pertama, posisi setengah telentang di pangkuan orang tua atau pengasuh yang memberikan rasa aman karena kaki dan tangan bayi tertahan sehingga memudahkan penyuntikan. Kedua, posisi tidur telentang di permukaan datar yang lebih cocok untuk pengawasan ketat. Dalam posisi ini, petugas dapat memegang kaki bayi untuk memastikan penyuntikan di paha atau lengan dilakukan dengan aman. Untuk anak usia 6-12 bulan, posisi duduk tegak di pangkuan orang tua atau pengasuh memberikan kestabilan dan memungkinkan penyuntikan di lengan atau paha tetap nyaman. Anak usia di atas 12 bulan dapat duduk mengangkang di atas paha orang tua atau pengasuh atau straddle. Peluk bagian atas tubuh dan tangan anak. Bila perlu, gunakan satu tangan lain untuk menahan kaki anak. Untuk anak sekolah dasar, remaja, atau dewasa, posisi duduk nyaman digunakan untuk penyuntikan dengan nyaman dan mudah. Untuk imunisasi oral, posisikan anak dalam pangkuan orang tua atau pengasuh dengan kepala ditopang. Gunakan posisi cradle pada pangkuan orang tua atau pengasuh dengan kepala didongakkan ke belakang. Ingat, berikan imunisasi selanjutnya sesuai jadwal. Pahami informasi jadwal imunisasi dan ketahui dosis setiap vaksin serta tempat dan cara pemberian sesuai dengan panduan imunisasi. Gunakan pelarut sesuai dengan label pada vaksin untuk menjaga efektivitas dan keamanan vaksin. Jangan mencampur vaksin yang sama dari 2 vial yang berbeda. Jika vaksin dalam satu vial tidak cukup untuk satu dosis, buang jarum suntik beserta isinya, lalu buka vial dan jarum suntik baru untuk mengambil vaksin. Alat suntik hanya diisi saat sasaran siap diimunisasi. Jangan lakukan pre-filling, yakni mengisi ADS dengan dosis vaksin dari dalam vial sebelum sasaran imunisasi datang.
Sebelum memberikan imunisasi, petugas wajib mencuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir atau hand sanitizer. Bersihkan area penyuntikan dengan mengusapkan kapas yang sudah dibasahi dengan air mata. Ingat untuk menuliskan jam dan tanggal vial vaksin pertama kali dibuka di label vial vaksin. Buka mulut anak dengan menekan kedua pipi anak secara lembut menggunakan ibu jari dan telunjuk. Berikan vaksin rotavirus ke pipi bagian dalam atau OPV ke lidah tanpa menyentuh mulut anak. Jangan biarkan dropper menyentuh lidah anak. Tarik vaksin sesuai dosis ke dalam jarum suntik dan pastikan tidak ada gelembung udara di dalamnya. Pegang badan alat suntik dengan lubang pada jarum suntik menghadap ke atas. Teknik penyuntikan subkutan dilakukan untuk vaksin MR pada bagian lengan. Tusukkan jarum dengan sudut 45 derajat ke dalam kulit yang dicubit dengan lembut. Tanpa melakukan aspirasi, tekan pendorong alat suntik dengan halus. Jaga agar jarum yang menancap tidak bergerak-gerak. Cabut jarum dengan cepat dan halus dengan tetap mempertahankan sudut seperti saat penyuntikan. Teknik penyuntikan intramuskular untuk vaksin HB0, DPT HB-HIB, PCV, IPV, dan JE dilakukan di otot paha depan. Sedangkan teknik penyuntikan intramuskular vaksin TD, DT, dan HPV dilakukan di lengan. Regangkan dengan halus dan tahan kulit di bagian atas luar paha dengan tangan yang lain dan tusukkan jarum dengan sudut 90 derajat lurus ke dalam, menembus kulit dan menuju ke dalam otot. Tanpa melakukan aspirasi, tekan pendorong alat suntik dengan halus. Jaga jangan sampai jarum di bawah kulit bergerak-gerak. Cabut jarum dengan cepat dan halus dengan sudut yang sama dengan saat penyuntikan. Teknik penyuntikan intrakutan dilakukan di lengan atas untuk vaksin BCG. Regangkan kulit di lokasi penyuntikan. Tempatkan alat suntik dan jarumnya hampir rata dengan kulit anak dengan sudut 10-15 derajat dan lubang jarum menghadap atas. Tusukkan ujung jarum ke bawah permukaan kulit hanya sampai lubang jarum sedikit terlampaui. Tekan piston dengan ibu jari. Bila area penyuntikan sudah benar, akan terasa hambatan saat melakukan penyuntikan. Di atas kulit yang disuntik akan terjadi suatu pembengkakan kecil. Tarik keluar jarum dengan halus dengan sudut yang sama seperti saat menusukkan. Orang tua atau pengasuh bayi bisa meletakkan kapas bersih di atas lokasi suntikan bila terjadi perdarahan. Jangan digosok ataupun dipijit. Tenangkan dan alihkan perhatian si anak. Untuk suntikan ganda, suntikan kedua diberikan pada sisi yang berbeda. Jika diperlukan suntikan ketiga, lakukan pada sisi yang sama dengan suntikan pertama dengan jarak minimal 2,5 cm, setara dengan 2 jari orang dewasa untuk mencegah iritasi atau komplikasi. Setelah digunakan, alat suntik langsung dimasukkan ke safety box. Jangan menutup kembali jarum atau no recapping untuk mencegah cedera atau penggunaan berulang. Buang limbah medis seperti sisa vial dan sampah lain ke plastik kuning sesuai prosedur untuk mencegah kontaminasi. Petugas meletakkan kembali vial vaksin yang sudah dipakai dan masih bisa digunakan ke dalam busa di vaccine carrier. Catat imunisasi yang diberikan dan tanggal untuk imunisasi berikutnya di buku KIA dan ASIK Mobile. Berikan informasi kepada orang tua atau pengasuh untuk menunggu dan memantau kondisi anak selama 15-30 menit setelah imunisasi diberikan di tempat pelayanan imunisasi dan menghubungi petugas bila ada KIPI seperti anafilaksis. Prosedur imunisasi yang aman melindungi anak dari penyakit sekaligus memastikan kenyamanan mereka. Lakukan imunisasi sesuai jadwal dan pastikan proses dilakukan sesuai prosedur.